kehidupan yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Kita angkat satu pujian Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya.
Sekali-kali Engkau tidak pernah melepaskan kami dari genggaman tangan. Dengan karya pengorbanan-Mu di kayu salib telah membuktikan begitu besar kasih dan kemurahan. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan. Kau Allah yang baik. Kau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bangga memiliki Engkau Yesus, Allah yang layak kami tinggikan, Allah yang layak kami agungkan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Jikalau saat pagi hari ini kami boleh berada di tempat ini, kami boleh merasakan jamaah dan lawatan, kami boleh merasakan aliran air kehidupan-Mu Tuhan. Biarlah air kehidupan boleh terpancar dalam kehidupan kami, dan kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Kami boleh menjadi saksi, kami boleh menjadi pelita Tuhan, kami boleh menjadi garam atas dunia ini, sehingga nama Allah semakin dimuliakan. Bukan karena kuat dan gagah kami Engkau telah memilih kami, tetapi oleh kasih dan karunia-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Layakkan kami untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampuni segala cacat celah dosa dan pelanggaran kami. Kuduskan kami. Layakkan kami seluruh umat-Mu yang saat ini ada di tempat ini. Segala beban, proses kehidupan yang harus kami hadapi, kami bawa saat ini di kaki-Mu Tuhan. Biarlah pertolongan-Mu nyata, biarlah mujizat-Mu nyata,
atas kehidupan kami. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan ya Allah. Yang kekuatan darah-Mu Tuhan, Engkau mampu mengubah segala sesuatu atas kehidupan kami. Yang bagi kami mustahil, tapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Layakkan kami para imam yang ambil bagian pada kesempatan pagi hari ini dalam pelayanan ini. Leader, singer, pemain musik, pelayan-pelayan perjamuan kudus-Mu, Engkau layakkan kami, kuduskan kami, untuk kami layak melayani Engkau, memberikan persembahan yang terbaik dan kemuliaan nama-Mu. Terlebih akan hamba-Mu yang juga akan menyampaikan kebenaran dasar firman-Mu Tuhan. Oh, pakai kehidupan hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kehidupan kami, memberikan kekuatan atas kehidupan kami. Firman boleh menjadi pelita atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan saudara duduk kembali. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa hanya dengan kekuatan Tuhan kita boleh berada di tempat ini. Amin. Karena yang mungkin sama-sama kita alami proses kehidupan yang kian hari kian begitu berat. Tetapi percayalah bahwa Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Masih merasa ngantuk apa sudah semangat? Semangat. Yang jawab masih ngantuk apa semangat? Amin. Semuanya berkat kemurahan Tuhan. Kita rasakan hawatan Tuhan begitu indah atas hidup kita. Roh Kudusnya akan memberikan kemampuan atas hidup kita. Roh Kudusnya akan memberikan kemampuan atas setiap langkah hidup kita. Jangan pernah kita khawatir, jangan pernah kita gentar. Haleluya. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
bahwa kebaikan Tuhan itu nyata atas kehidupan kita. Karena di saat kita mengatakan bahwa Tuhan itu baik, kenyataannya secara real seringkali kita menghadapi proses. Tetapi kalau kita merasakan betapa Tuhan itu baik atas hidup kita, proses seberat apapun, saudara pasti mendapatkan kemenangan. Langkah yang kita jalani mungkin langkah secara pemikiran daging kita, tetapi Tuhan yang memiliki kehendak ini seringkali mengubah langkah hidup kita. Kita merasa bahwa apa yang kita hadapi harus kita selesaikan dengan metode A, B, C dengan beberapa opsi. Tetapi faktanya saudara, Tuhan memberikan opsi lain, jalan lain yang tidak dengan sepemikiran kita. Amin. Saya merasakan betapa Tuhan begitu baik. Kalau saya ada di tempat ini, semuanya berkat kemurahan Tuhan. Tanpa kemurahan Tuhan, tanpa kekuatan Tuhan, mungkin saya tidak ada di tempat ini. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, segala sesuatu yang buruk bagi dunia kelihatannya, tetapi Tuhan menatanya begitu indah. Tuhan menatanya begitu luar biasa. Setiap perjalanan kehidupan manusia pasti punya step by step, punya langkah demi langkah yang seringkali membuat kita down, membuat kita khawatir, membuat kita bimbang, bahkan seringkali membuat kita putus asa. Tetapi percaya bahwa Allah mampu mengubah setiap ratapan saudara menjadi dari-darian. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan pujian, Kau ubah rataku jadi darian. Penuh dengan sukacita, dengan iman saudara, nyatakan bahwa setiap ratapanmu Tuhan ubahkan dengan dari-darian. Haleluya. Salam GBA. Aku menang. Salam GBA. Aku menang. Amin.
Sudah berkeringat? Belum. Kalau pujian ini memberikan kita semangat bahwa nyanyilah dan menarilah. Kita ekspresikan pujian ini, karena itulah obat, saudara. Amin. Banyak mungkin dokter menganjurkan kalau secara medis obat A, B, C, D sampai Z banyak sekali. Di sini ada ahli farmasi, Mas Awang, Bapak Awang. Mungkin obatnya banyak ya untuk menyelesaikan setiap problem sakit penyakit kehidupan. Tetapi sebetulnya kunci yang utama dalam firman Tuhan adalah apa? Ada yang tahu? Hati yang gembira adalah obat. Kalau kita memuji Tuhan dengan hati yang gembira, saya percaya apapun yang saudara rasakan, sakit, beban, semuanya Tuhan selesaikan. Amin. Tetapi kalau saudara memuji Tuhan dengan nyanyilah dan menarilah, obatnya nggak manjur, saudara. Itu levelnya mungkin yang dosisnya mungkin dosis rendah. Kalau tapi dosis yang tinggi, saudara mau memuji Tuhan dengan kata seperti Bapak Gembala, all out, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Yang saudara puji bukan Bapak Gembala, bukan saya, bukan yang lainnya, tetapi yang saudara puji adalah nama Tuhan. Jadi kalau saudara, mungkin kita kalau memuji Tuhan all out, nggak ada salahnya, nggak usah malu di hadapan Tuhan kok. Amin. Saya berikan kesempatan bagi saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ada? Kalau tidak ada, biar saya sedikit memberikan kesaksian bagi Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kasih dan kemurahannya. Kalau setiap saya bersaksi mesti, saksi ini mesti berkat tok. Kebanyakan orang kalau diajak bersaksi, siapa diberikan kesempatan untuk bersaksi, seringkali aku saksi apa yo, aku nerima berkat apa yo, aku proses kok. Kadang-kadang seringkali kita terbentur dalam hal itu. Tetapi kesaksian itu tidak menunjukkan saudara diberkati atau tidak. Tetapi kesaksian itu di mana buah dari kesaksian itu mampu memberikan berkat, kekuatan atas kehidupan kita. Amin. Kalau saya boleh bersaksi karena kemurahan Tuhan, banyak hal yang harus saya hadapi dan harus saya alami. Di saat manusiawi saya berpikir saya semakin dekat dengan Tuhan, semakin saya ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Keinginan manusiawi saya, saudara ya, kembali lagi ini saya jelaskan bahasanya disclaimer. Keinginan manusiawi saya, kalau saya dekat dengan Tuhan, proses pasti terselesaikan. Keinginan manusiawi saya. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Saya teringat bangsa Israel di saat harus keluar dari tanah Mesir dan diajak menuju tanah perjanjian. Mungkin pemikirannya bangsa Israel saat itu sama dengan pemikiran saya. Di saat saya diajak Tuhan untuk ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan atas hidup saya, pemikiran saya, Tuhan pasti sediakan segala sesuatu yang saya butuhkan. Bukan hanya berkat saja loh, saudara. Tapi faktanya beda. Tuhan pengen setiap umatnya itu diputar-putar dulu, diproses dulu, diuji dulu. Justru di saat kerinduan saya untuk mendekat kepada Tuhan, Tuhan izinkan suatu proses yang berat terjadi atas hidup saya pribadi.
Kalau secara kehidupan mungkin saya sudah tidak ada kemampuan, tetapi kembali lagi pada saya ingat firman Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita, sehelai rambut pun Tuhan tidak pernah izinkan itu terlepas dari hidup kita kalau Tuhan tidak izinkan. Seiring dengan proses itu Tuhan memberikan pembelajaran secara khusus. Saya tidak secara detail mungkin menceritakan apa yang menjadi proses pribadi saya, tetapi poin yang mungkin bisa saya sampaikan kepada saudara, di saat kita kuat, di saat kita sadar akan firman Tuhan, seringkali kita bisa mengatakan kepada orang lain, kamu sabar. Di saat kita melihat saudara kita mengalami proses, kita bisa mengatakan, kamu yang kuat ya, kamu yang sabar ya. Seringkali seperti itu dah. Prosesnya pada beda. Tetapi di saat proses itu menghujam saudara, mampukah saudara mengatakan, sadarlah, hai jiwaku, sadarlah, hai pribadiku. Kalimat yang terucap dan iman yang terucap dalam diri kita untuk diri kita, ini yang perlu ujian. Saya bisa mengatakan, sabarlah hai jiwaku, tenanglah hai jiwa, karena semuanya Tuhan rancangkan demi kebaikan. Kalau soal proses secara finansial, maaf saudara ya, Tuhan pernah izinkan saya menduduki puncak secara finansial. Tuhan pernah mempercayakan kepada saya suatu berkat yang luar biasa. Mungkin di tempat ini bukan menghina, belum pernah yang megang uang nilainya miliar M ya, bukan ember, bukan sombong, tetapi ini suatu kesaksian untuk menjadi kekuatan atas hidup kita. Tuhan pernah izinkan saya diberkati Tuhan sedemikian. Tapi juga Tuhan pernah izinkan Tuhan memberikan pada titik nol. Saya tidak pernah mengeluh secara finansial. Karena apa? Tuhan membawa saya dari nol, dari kecil. Tuhan bawa, Tuhan uji untuk kembali dari nol. Tuhan uji, Tuhan bawa kembali pulih kembali. Ini semuanya karena kehendak Tuhan, bukan karena kekuatan saya. Proses ekonomi yang begitu berat semua orang menghadapi saat ini. Kalau secara berkat, Tuhan berikan berkat yang luar biasa. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kasih-Nya. Ini berkat yang luar biasa. Tanpa itu semua, mungkin tanpa kesehatan, kekuatan, mungkin saya juga tidak bisa bertahan. Di tengah pandemi banyak orang berpikir bagaimana harus mengejar omset target. Tetapi Tuhan kirimkan suatu berkat di mana saya tanpa harus berpikir ada orang datang ke tempat saya. Kalau secara finansial, kalau secara berkat rohani begitu luar biasa, Tuhan memberikan kemampuan, kesabaran, ketenangan, kedamaian. Sekalipun itu tidak mudah diucap, tapi sulit untuk dilakukan. Secara finansial Tuhan kirimkan suatu berkat yang luar biasa, seperti saudara-saudara saya yang lainnya, Mas Awang, Mas Jesro, dan yang lain-lainnya pastinya juga merasakan berkat. Mas Heru, Pak Desuki merasakan berkat yang luar biasa. Bapak Agus, Bapak Fauna. Di saat ekonomi seperti ini, Tuhan kirimkan seseorang datang ke rumah tanpa saya undang, tanpa saya punya telepon, saya tanpa
punya kontaknya secara langsung, secara garis tidak ada. Tetapi Tuhan izinkan di tengah-tengah proses berat rohani saya, Tuhan kirimkan seseorang langsung dari Jakarta, saudara. Saya diberikan suatu kepercayaan kontrak sebuah pabrik besar di Indonesia yang berpusat di Jakarta. Saya dikasih tugas untuk memegang 1/3 kuota atas Indonesia. Saudara bayangkan, nilainya miliar lagi loh. Bahkan nanti mungkin omsetnya bisa T kalau saya bisa mengelola itu. Dalam artian mencakup 1/3 pasar yang ada di Indonesia. 1/3 itu Indonesia luas sekali, saudara. Dari mulai Pulau Jawa, Kalimantan, Papua, semuanya diserahkan sama saya. Dan kontraknya sudah deal melalui MOU yang sudah ditandatangani oleh direktur pusat dari Filipina. Saya tidak pernah menyangka, saudara. Saya tidak pernah membayangkan saya dipercaya Tuhan begitu besar. Loh, ini dipikir terus modalnya dari mana untuk mencakup pasar itu? Saya tidak ada modal. Kalau modal untuk usaha saya mungkin sudah tercover, nilainya nggak sampai M, mungkin ratusan. Tetapi untuk mencakup ini nilainya M. Nah, yang luar biasanya, orang yang datang kepada saya, ini mujizat, betul-betul mujizat. Karena saya tidak pernah bermimpi, saya tidak pernah kepikiran, saya tidak pernah membayangkan. Orang yang datang ini memberikan suatu kontrak, diberikan suatu tanggung jawab yang nilainya tidak kecil. Ya, saya berpikir, bagaimana saya mencari modal? Apakah saya harus pinjam bank lagi? Saya trauma, saudara, dengan bank. Jujur ya, mungkin banyak di tempat ini trauma. Ojo mis, apa adanya lah kita jalani. Jangan sampai kita menambah beban. Pemikiran saya sudah tua. Umur saya sudah sekitar 44 kurang lebihnya. Saya tidak mau menambah beban. Saya tidak mau di akhir hayat saya nanti anak saya menanggung beban di perbankan. Keinginan saya, kerinduan saya seperti itu. Tapi faktanya, orang yang bawa datang memberikan kontrak, saya bilang, loh, saya tidak punya modal. Wis gampang. Orangnya langsung care dengan saya, sepertinya Tuhan memang benar-benar kirimkan itu semua. Wis gampang. Gampangnya gini, saya yang cari modal, investor. Jadi orang itu datang ke tempat saya, minta saya kontrak, dan setelah kontrak dia yang mencari investor. Jadi saya tidak berpikir panjang, tidak berpikir ruwet-ruwet. Boleh investor nanti, ngajak sopo, kerjasama, uang sampah, nilainya M, saudara. Kenyataannya terkirimkan orang ini sebagai mujizat yang Tuhan kehendaki. Investornya juga sudah disediakan. Saudara tahu investornya dari mana? Amerika, saudara. Betul, orangnya kerja di Amerika, tapi orang Indonesia kerjanya di Amerika. Dia bekerja di sebuah kapal pesiar. Jadi memang uangnya tidak terhitung. Dia punya villa. Itu pada kerjanya di kapal pesiar. Mungkin Mas Nugroho tahu ya, gajinya berapa. Dia kerja di Amerika, di USA. Jadi kalau komunikasi sini pagi, siang, di sana malam. Jadi susah komunikasinya. Tetapi yang komunikasi bukan saya, tetapi orang. Dia sanggup menjadi investor. Nilainya ini, saudara. Saya sampai seringkali tertawa sendiri. Tertawa bukan karena berkatnya, tertawa begitu besar cara Tuhan, begitu ajaib cara Tuhan. Untuk
memberikan jalan atas kehidupan orang-orang yang dikasihinya. Saya percaya saudara juga dikasihi Tuhan. Jangan pernah saudara putus asa di saat saudara ditipu orang, di saat saudara dikhianati orang. Saudara ditipu orang 10 juta, 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, bahkan 100 juta. Saya pernah mengalami penipuan sampai sekitar 500 juta. Bahkan kalau dihitung akumulasinya bisa M. Nek dihitung secara finansial kerugiannya besar. Tetapi itulah proses kehidupan. Yang kita yakini, yang kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik. Katakan itu setiap saat dalam hati. Tuhan itu baik. Bukan karena saya menerima berkat itu saya bisa mengatakan Tuhan itu baik. Justru di saat saya terpuruk, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat baik. Kalimat itu selalu terucap dalam batin saya. Tuhan itu baik. Katakan itu pada hati saudara. Sabdakan itu dalam hati saudara, dalam mulut saudara, bahwa Tuhan itu baik. Puji nama Tuhan. Kesaksian ini mungkin bisa menjadi berkat bagi saudara, menjadi kekuatan atas hidup kita masing-masing untuk kita sama-sama belajar. Kita tetap belajar sampai kapan? Sampai Tuhan menentukan akhir hidup kita. Amin. Saya berikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Nyanyilah dan menarilah. Kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah melepaskan hidup kita. Tuhan tetap menggenggam kehidupan kita. Karena saudara, orang-orang, umat-umat, bahkan domba-domba yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Bahkan Tuhan tidak pernah membiarkan kita terjatuh sampai tergeletak. Saudara boleh jatuh, saudara boleh terbunuh, tetapi sekali-kali Tuhan tidak pernah membiarkan kita sampai tergeletak. Itu janji Tuhan. Dan janji Tuhan iya dan amin. Mari kita siapkan hati kita, bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita rasakan bahwa Tuhan begitu baik. Dia sangat baik. Dia tidak pernah memandang hidup kita, latar belakang kita